Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM. Saat ini Ruda TPM berada di Jakarta International Stadium hari Jumat sekitar pukul 13.30, teman-teman. Tanggal 3 November 2023, kurang lebih 7 hari lagi menjelang penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Jakarta International Stadium. Nah, coba kita intip dari sisi barat, teman-teman. Sejauh mana pembangunan jembatan penyeberangan orang JPO yang menghubungkan Ancol Timur dengan JIS. Kalau saya lihat sudah banyak progres setelah Ruda TPM di beberapa waktu lalu melihat ke lokasi ini. Sekarang bentang jembatannya sudah terlihat ya, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Sudah terlihat ada jembatan penyeberangan JPO yang menghubungkan sisi utara dari sebelah utara, yaitu Jakarta International E-Prix Circuit JH Ancol di Ancol Timur. Nah, ke arah sebelah utara, teman-teman, ada juga Kali Ancol, lalu ada RM Marta Dinata dan jalur rel kereta api. Jadi bentangannya cukup panjang ya, teman-teman. Nah, kalau saya lihat di sisi selatannya adalah terhubung dengan podium ya, teman-teman, dengan lingkar podium di sebelah utara, zona utara, teman-teman ya, langsung terhubung dengan zona utara di sebelah dari signboard maksud saya, Jakarta International Stadium di sisi utara. Masih banyak pekerja yang sedang on-site. Sepertinya memang waktunya sudah mepet, namun mudah-mudahan memang terkejar ya. Saya lihat sedang ada pemasangan railing yang menjadi bagian penting tentu saja di sisi kiri kanan dari JPO. Nanti kita akan intip juga melalui jalur RM Marta Dinata, penampakannya seperti apa ya, teman-teman. Sudah ada gambaran bahwa bentang JPO-nya sudah menghubungkan langsung ke podium atau mezanin ya, teman-teman. Concourse maksud saya ya, concourse atau podium di sisi utara dari zona utara dari Jakarta International Stadium, persis di bawah dari bentang sutet ya, teman-teman. Saluran udara tegangan tinggi yang relatif agak berdekatan dengan JPO tersebut dan masih berada di bawah dari rencana flyover atau akses menuju ke tol pelabuhan. Jadi JPO-nya masih di bawah ya, teman-teman. Sementara nanti akses tol pelabuhan berada di atasnya lagi. Demikian ya, teman-teman, gambaran dari JPO yang sedang dibangun untuk memperbaiki akses menuju ke JIS, terutama dari Ancol Timur, yang bisa saja menjadi tempat parkir bagi pengunjung yang membawa kendaraan dari Ancol, teman-teman ya. Nah, teman-teman Ruda TPM, saya sudah berada di Jalan RM Marta Dinata, persisnya berada di sebelah utara dari Jakarta International Stadium, dan ini adalah pemandangan ke Kali Ancol. Nah, kita ingin mengintip atau melihat pembangunan JPO yang menghubungkan sisi selatan adalah mezanin atau concourse atau podium dari JIS, teman-teman ya, sebelah utara, lalu menyeberangi rel kereta api, kemudian ada jalur jalan raya RM Marta Dinata, kemudian ada Kali Ancol dan yang seperti kita lihat saat ini, pekerjaan masih berlangsung, teman-teman, terutama di sektor railing, teman-teman ya. Railing masih on site, masih on progress, masih cukup banyak pekerjaannya. Memang waktu pekerjaannya juga sudah mepet dari awal ya, teman-teman. Jadi praktis kejar-kejaran dengan timeline atau limit waktu yang tinggal 7 hari lagi, teman-teman. Apakah memang bisa digunakan atau tidak, kita lihat saja ya, teman-teman. Waktunya sudah memasuki fase akhir dari persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U17, khususnya di Jakarta International Stadium.
Sementara pekerjaannya masih cukup banyak teman-teman ya. Nah ini teman-teman, lebih dekat lagi pemandangan menuju ke arah sebelah timur dan sebelah utara dari JIS. Titik masuk JPO dari arah utara, dari arah Ancol. Ini arah Ancolnya teman-teman. Lalu menyeberangi kali Ancol, Jalan R.E. Marta Dinata, dan rel kereta api rute kota Tanjung Priok atau sebaliknya. Persisnya adalah di sekitar signboard Jakarta International Stadium teman-teman. Sedang ada proses pemasangan railing. Nah itu juga masih banyak saya lihat material yang berada di tengah-tengah. Kemungkinan penyelesaian dari jalur produksinya sendiri teman-teman ya. Coba kita intip lebih dekat. Pekerjaannya cukup banyak, mengejar target waktu yang sudah tinggal beberapa saat lagi. Nah itu teman-teman, di depan saya adalah entry atau titik menuju ke concourse sebagai akhir dari JPO, kemudian mengarah ke timur. Banyak krane yang sedang bekerja mengangkat material teman-teman, terutama sepertinya untuk jalur pedestriannya teman-teman ya, bahan dari jalur pedestrian yang berupa blok-blok konkret, sembari juga memasang railing teman-teman. Entah terkejar atau tidak ya teman-teman. Nah ini penampakan sisi dari utaranya teman-teman, melewati kali yang berada di kolong dari tol pelabuhan Fluid ke arah Tanjung Priok dan sebaliknya teman-teman. Ini tol dalam kota yang merupakan kelanjutan dari sisi sebelah timur ada tol dalam kota, lalu ke arah sebelah baratnya adalah tol Fluid atau tol pelabuhan ya teman-teman, dan sebaliknya. Di Jalan R.E. Marta Dinata juga sedang ada krane yang bekerja untuk mengangkat material teman-teman. Jadi cukup banyak krane yang difungsikan untuk mensupport pembangunan JPO yang memasuki injury time kalau saya amati ya. Sayang sekali pengerjaannya terlalu mepet dengan waktu penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang hitungan hari, yaitu tanggal 10 November 2023. Sekarang tanggal 3 November, praktis sekitar 7 hari lagi. Belum dikurangi hal-hal lain, tentu saja efektivitas waktunya bisa lebih sedikit lagi teman-teman ya. Karena bagaimanapun konstruksi bangunan seperti JPO ini tentu saja harus ada uji kelayakan ya teman-teman sebelum digunakan. Nah di beberapa pekan lalu sempat ada kasus juga terkait jembatan teman-teman, penyeberangan orang JPO berbentuk kaca yang pecah di tempat wisata di Banyumas kalau tidak salah ya teman-teman, yang kabarnya memang tidak diuji kelayakannya dan berakhir ada kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa. Mudah-mudahan JPO ini juga nanti diuji kelayakannya sebelum digunakan. Yang walau alam Berdata MM agak cenderung pesimis melihat waktu yang sudah mepet, sementara pekerjaannya masih cukup banyak kalau saya amati ya teman-teman. Baru ada pemasangan konkret yang menjadi mediannya teman-teman sebagai alas dari badan jalur pedestriannya, dan di sisi lainnya juga ada pemasangan reel atau railing teman-teman ya. Demikian teman-teman, Berdata FM melihat atau memperbaharui kondisi dari pembangunan JPO yang menghubungkan Ancol Timur dan sebelah utara zona JIS. Semoga saja memang bisa terkejar sehingga bisa difungsikan sebagai akses pendukung untuk para penonton yang akan mengakses dari sisi utara, terutama dari JIH, Jakarta International Epic Circuit yang berada di sebelah utara, dan ada Ancol Beat City Stadium yang kemarin digunakan juga untuk konser The Course dari Irlandia ya teman-teman.